Kalau kesurupannya itu mulai kapan? Ya, ada reaksinya setelah minum tadi gimana rasanya? Reaksinya kenapa nggak panas-panas kalau saya Pak lah? Oh panas ya? Gimana? Ini Pak, saya itu sering ngalamin kesurupan tanpa sebab, jadi sering berontak-berontak. Jadi saya pengen tahu masalahnya itu kenapa, ada apa gitu. Jadi rasa nggak tenang gitu, jiwa tuh kayak gimana gitu. Nah, menurut Bapak harus kayak apa gitu Pak? Kalau kesurupannya itu mulai kapan? Sejak remaja kah? Akhir-akhir tahun ini kah? Kalau sering kesurupannya kan saya kan dari Sumatera Pak lah. Sejak habis melahirkan anak saya yang kedua, Habibah. Sejak habis melahirkan dia tuh sudah mulai kayak setiap mau kemasukan itu kayak kamu nih mau masukkan gitu nah. Nah habis itu lepas kendali gitu. Nah saya bingung di situ kok saya mau kesurupan kok saya tahu gitu. Jadi saya bingungnya di situ. Kalau mau kesurupan tahu? Tahu. Umpama nanti jam sekian mau gimana kesurupannya itu, makanya terkadang aku bilang sama suami, carikan Ustaz, aku sudah nggak ini nanti pasti ngeblank gitu Pak. Kalau saya perhatikan itu di dalam diri ibu nih, itu yang pertama itu permainan pikiran yang menyebabkan kesurupan itu karena tidak ada jawaban permainan pikiran itu. Kalau ibu itu berguru gitu ya, menggurukan diri ibu ini, belajar tauhid misalnya ya, belajar tauhid, belajar menata hati, belajar menata keyakinan. Ini ibu nih diterangi permainan pikiran tadi itu kan tidak kemana-mana. Sebetulnya penyakit manusia ini kan dua, satu permainan pikiran, yang kedua permainan perasaan. Ya, permainan pikiran ini kan di diri ibu ini kan mencari solusi sebetulnya. Ternyata kan tidak ketemu solusi. Nah, kemudian permainan perasaan itu juga menempatkan rasa pada tempatnya. Ternyata tidak ketemu. Nah, karena tidak ketemu, kalau itu digurukan kan mesti ketemu, supaya tidak bermain pikirannya dan nggak bermain perasaannya. Nah, karena tidak ketemu dan ibu terus bermain pikiran dan perasaan, maka jadi mengendap di bawah sadar itu mengendap. Yang saya perhatiin itu di diri ibu ini mengendap di bawah sadar. Lah, lalu muncul ketika ada lagi labil, ada masalah masalah yang berat begitu ya, yang tidak mampu diuraikan oleh pikiran ibu, tidak mampu diuraikan oleh perasaan yang jadi patokan ibu tadi. Kan mestinya kan patokan ibu itu kan ilmu keyakinan. Nah, ada gurunya. Ini kan betul ibu kan nggak punya guru ini ya, nggak punya guru spiritual ya. Ombak-ambing gitu. Iya. Ibu mau berguru sama saya? Mau Pak, kalau di jalan ini siapa yang mau kita jalan yang benar, karena kan kebetulan kan suami saya, bukan saya ngomong suami saya jelek, dia kan juga punya agama gitu. Setiap saya mau ajak dia sholat susah gitu. Gitu. Nah, ini banyak berantemnya. Jadi pikiran juga ya. Otomatis kan kita kan seorang istri itu pengen jadi imam yang baik, yang baik gitu. Tapi saya kan nggak nuntut dia sepenuhnya. Tapi minimal kan gimana anak-anak memandang bapak saya seperti ini kan, nggak usah sempurna. Ya makanya suaminya anaknya berapa? Dua. Dua.
Ya, berarti suaminya ikut berguru sekalian ya, menata hati, menata keyakinan gitu ya. Supaya jadi imam yang baik lah buat saya dan anak kan saya. Imam kan pasti ada ilmunya ya. Setidak-tidaknya mengerti gitu ya, mengerti jalannya kemana, jalan akalku ini kemana, jalan hatiku ini kemana kan gitu. Nah, supaya ibu ini nggak sering-sering kesurupan lagi ya. Nah, insya Allah kita mesti yakin ya. Karena ada setiap penyakit kan kulutain dawaun ya, tiap penyakit pasti ada obatnya ya. Amin. Masih ada obatnya. Nah ini mudah-mudahan terakhir tidak ada lagi kesurupan lagi ya, tidak ada lagi penyakit seperti ini. Karena kesurupan ini sebetulnya kan ketempelan. Ya, gitu. Ada ketempelan makhluk gaib sebab lemahnya iman. Nah, benar Pak. Ya lemahnya iman karena lemahnya pula jiwa, otomatis lemah jiwa. Kalau lemah iman otomatis lemah jiwanya. Nah ini harus dikokohkan dengan ilmu ketauhidan. Setidak-tidaknya ngertilah arahnya hidupku ini kemana gitu ya. Ya nggak perlu tinggi-tinggi kok ilmu itu sedikit, yang penting diamalkan itu bermanfaat buat hidup ya, bermanfaat buat hidup. Itu buat yang dalam penting. Rumah tangga dulu. Iya, terutama ya dalam buat rumah tangga ya. Iya, ya oke lah. Ini ibu ada bawa air ya? Iya. Oh iya. Katanya gitu kita bawa air gitu. Oh iya. Makanya ini dua berarti buat suami juga? Iya Pak, supaya dia langsung dapat hidayah, Pak, gitu supaya dia. Ya, jadi imam yang baik tadi ya, gitu, jadi dirinya sendiri gitu ya. Apalagi kan anak perempuan semua. Anak perempuan semua. Jadi gimana dia bisa membimbing, menjaga anak istrinya gitu loh Pak. Oh iya. Biar nggak berantem lagi Pak. Oh iya, berantem itu kan selisih ya. Sebetulnya selisih. Kalau ada ilmunya kan nggak selisih. Makanya kita harus, kata Bapak tadi, mencari guru tadi. Biar supaya dia membimbing. Karena jujur kami suami istri nggak tahu, apalagi mendidik anak secara Islam nggak tahu. Tapi kalau Bapak mau dan Insya Allah membimbing kami berdua. Insya Allah. Sangat terima kasih Pak. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah merupakan hidayah ya. Amin. Ya, sampai berdua datang ke sini itu merupakan hidayah ya. Dituntun oleh Allah untuk menuju kepada pian enggak mendatangi saya sebetulnya. Maksud pian ini ke sini ini kan mendatangi hati pian ya. Nah, mendatangi hati pian. Nah, karena kita ini satu tujuan ya, satu tujuan melalui pintu hati ini menuju ke kiblat ya, kiblat yang sama, maka kan ketemu hati ya. Ketemu hati kan berarti namanya jodoh. Nah, itu. Nah, obat kan begitu juga ya. Obat logikanya obat itu kalau diagnosanya benar, kemudian takaran obatnya sesuai dengan diagnosanya, kan otomatis ya obat masuk penyakit keluar. Nggak mungkin obat masuk penyakit tetap ada di dalam, nggak mungkin, mesti keluar. Di hati juga kayak gitu. Kalau penyakit hati itu keluar dikarenakan ada obat yang masuk, maka nggak mungkin dua-duanya di dalam hati, nggak mungkin. Kalau obat sudah masuk pasti penyakitnya keluar. Ya, asal sesuai dengan diagnosanya. Iya, dosisnya tadi. Diagnosa dan dosis sama dengan hati ini. Kalau hati ini karat luar biasa, ya maka obatnya harus tepat. Nah, demikian juga penyakit dohir seperti itu. Kalau hati itu berkarat, kemudian tidak segera diobati, penyakit pikiran kayak ibu ini kan penyakit pikiran ya, penyakit pikiran akan menumpuk ya, berat di kepala itu berat gitu ya, kayak ada bisikan itu ya, akhirnya banyak bisikan gitu. Iya, banyak bisikan gitu ya, terus nggak kuat, cuma ada masalah baru begitu kesurupan gitu ya, pingsan gitu ya, nggak sadar ya, nggak sadar gitu tuh. Iya, teriak-teriak gitu ya. Iya, seperti itulah kesurupan itu Pak. Karena kan habis kesurupan itu kan capek gitu, gitu. Suaminya ada lah Pak, itu kalau kesurupannya
ada arwah-arwah yang masuk gitu misalnya, bapak sampean gitu misalnya. Aneh-aneh gitu Pak. Oh, ada nggak? Ada kadang-kadang kayak Itu katanya tadi ada mertua sampean Iya. masuk gitu ya? karena mertua saya juga tiba-tiba aja seperti apa ya? Ya, kayak ada yang masuk gitu kadang joget-joget gitu apa jadi pongan seperti itu aneh-aneh gitu padahal bahasa ada yang bahasa luar juga gitu. Oh. Ya, pernah Gitu kan lah. masukkan ini bapaknya ini gitu bahasa luar. Sampean bapaknya orang luar kan? Iya, Gitu. Oh, orang Belanda. Iya. Jadi waktu kesurupan pakai bahasa Belanda gitu ya? Belanda, Iya, Pak, iya. nari-nari orang Bali, padahal kan saya Oh, nggak iya, ngerti, gitu. Pak, nari-nari Bali gitu loh. Heran aja. Jadi Terus di dunia nyata bisa bahasa Inggris ya? nggak Pak, iya. Tapi kalau kesurupan pakai bahasa Inggris ya? Iya kayak gitu. Nah, tapi kan masa iya Pak? Hebat ya. Bisa bahasa Inggris ya orang kesurupan. Nah iya Pak, makanya tuh kan saya tuh Ya. pengen gimana caranya. Nah begitulah kalau bukan diri sendiri itu kelihatan hebat padahal sebetulnya bukan kemampuan. Iya. Nah, karena yang penting dalam hidup ini adalah kesadaran. Makanya disebut niat. Niat itu adalah bagian awal dari pintu kesadaran. Nah, kalau ibadah tanpa niat kan tidak ada gunanya. Iya. Hidup ini juga kalau salah jalan berarti salah niat. Berarti kan tidak ada gunanya. Karena nanti mungkin punya kemampuan nih, macam-macam punya kemampuan. Tapi ternyata kemampuannya adalah bukan kesadaran. Apa manfaatnya? Paling jadi tontonan aja. Iya. Ya, paling jadi tontonan. Ya, ya. Oke, ini saya bawa airnya ya. Gitu Pak. Ya. Ambil minum. Gitu Pak. Ini saya terima Pak lah. Ya, diminum. Minum. Diminum bapaknya satu. Mudahan dapat hidayah. Pak. Amin, Allahumma amin. Terus minum di sini Pak. Iya. Berhenti kesurupannya. Iya. Minum lagi banyak-banyak. Banyak Pak. Banyak. Biar ada reaksinya Pak. Iya, Nanti kalau kesurupan kayak apa Pak? iya. Bismillah, sholawat. Saya bimbing tobat mau. Mau. Ya, tobat ini jangan dimaknai sampai ini banyak dosanya ya. Ya, Oke. tobat ini sudah pasti semua orang banyak dosanya. Tobat ini maknanya wa tubu ilaihi, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Tidak hanya jalan dohir, tapi juga jalan batin. Ya, kalau jalan dohir namanya syariah, kalau jalan batin namanya thariqah. Thariqah itu jalan hati supaya ada rasa yang hidup. Kalau nggak sampai ke nurnya, ke rasa saja sudah bagus. Rasa, misalnya rasa sabarnya jadi kuat, rasa yakinnya, rasa syukurnya, rasa ridhonya, rasa bahagianya, rasa cintanya, itu rasa-rasa itu kan sudah sangat nikmat ya buat sangunya orang hidup ya, Iya. buat apa sangu itu? Bekal ya, buat bekal hidup itu sudah sangat luar biasa. Nanti malam berdua ikut tobat sama banyak jamaah kami di sini itu jam 2 malam ya. Jam 2 malam kesini gak Pak? Iya, jam 2 malam itu mandi tobat ya. Oke. Mandi tobat kalau ibunya nanti dengan istri saya, Oke. bapaknya nanti dengan saya mandi tobat ya. Diniati mandi tobat. Ya, mandi tobat. Nawaitul wusla li taubatan nasuha lillahi ta'ala gitu ya. Oke. Itu niat tobatnya. Betul-betul tobat kembali supaya bukan jalannya hidup, pegangan hidup itu bukan pikiran kita, bukan perasaan kita ya. Oke. Tapi ilmu, betul-betul ilmu, bukan pengetahuan kita pula. Banyak orang yang punya pengetahuan tapi sombong pula. Itu kan jalannya ya taubat. Ya.
Semua kan titipan, harta titipan. Ada orang punya harta sombong, ada ini nggak punya harta sombong. Ada orang punya ilmu sombong, nah, kalau nggak punya ilmu sombong bahaya lagi. Nah, ini ada juga orang yang merasa punya amal, dia merasa punya amal, ini sombong. Ini kalau pintunya tobat, ini insya Allah rasanya nikmat sekali, tapi kenikmatannya tetap dikembalikan kepada Allah karena nikmat lezatnya ibadah, ya, lezatnya sholat, lezatnya zikir, lezatnya puasa, lezatnya orang hidup, dan rasanya lezat tidak bisa diuraikan. Nah ini berarti sudah jatuh cinta ini sama Allah. Mau ya dibimbing tobat ya nanti malam ya? Ya, mulai mandi tobat, kemudian nanti saya imami sholat tobat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud 8 rakaat, kami biasanya 4 kali salam, sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, kemudian istighfar, kami kalau bisa daliyah itu istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali ya. Nanti kita baiat ya, setelah tobat ya, kemudian setelah tobat dilanjutkan dengan puasa, baiat tuh kayak pengangkatan murid gitu Pak. Iya. Baiat nih artinya janji setia. Gitu. Janji setia. Nggak boleh pengesahan, boleh. Gitu. Janji setia untuk mengikuti guru. Ya, bukan guru itu saya. Guru itu kalau saya ini yang diambil dari diri saya itu ilmunya. Yang jadi panutan itu ilmunya sama akhlaknya. Akhlaknya guru kepada Allah itu seperti apa? Nah, ya akhlaknya itu yang diikuti, bukan saya. Kalau sampai diikuti saya, ya kayak apa saya ini diikuti terus, kemana-mana diikuti. Ya supan lah saya. Ya malu bahasa sini supan gitu. Ya begitu aja ya. Ya. Ada reaksinya setelah minum tadi gimana rasanya? Reaksinya kenapa nggak panas kalau saya Pak lah? Oh panas ya? Tinggi gitu. Oh. Ada panas. Apa reaksi kah? Apa itu Pak? Iya. Itu ada macam-macam ya, reaksi itu ada macam-macam. Ada kadang panas, ada kadang dingin, ada kadang segar. Itu ada kadang seperti minum yang tidak pernah seperti orang kehausan, kemudian minum air seger yang belum pernah diminum. Dulu pernah ada tamu kami gitu ya, komentarnya begini, Pak, ulun ini sering kehausan, minum air dingin atau es, tapi belum pernah ulun minum sesegar minum yang pianulah. Nah, ini kata orang ya, kata tamu saya ya waktu minum itu. Ya, itu kenapa diantara seperti itu kok macam-macam, kok kayak sampean itu kok panas, itu kenapa? Panas ini keluarnya hawa. Ya hawa ini kan panas, hawa nafsu itu panas. Itu kalau tadi itu kan sampai kesini kan ada gelisah gitu ya, ada kegelisahan ya. Begitu minum ini kan kok malah panas gitu ya, bisa panas. Di panas itu keluarnya penyakit itu panas, ya keluarnya penyakit itu juga panas. Ya. Berarti ada reaksi itu, ada reaksi karena itu adalah ayat-ayat Al-Quran, dikir Asmaul Husna dan dikir dari guru dan doa. Nah itu keluar dari tubuh dengan hawa seperti itu. Insya Allah besok sudah mulai jadi dingin. Ya kalau dingin setelah tobat itu dingin. Tobat juga begitu, mandi tobat nih ada muncul macam-macam, muncul reaksi di tubuh tuh macam-macam. Satu, menggigil. Kenapa menggigil? Karena hatinya belum bisa nerima. Sebetulnya dia nolak nih, hendak mandi jam 2 malam, mandi itu kan dingin ya, tapi dia ini menggigil karena nolak. Nah, kalau bahasa tubuh kan, bahasa akal itu kan dingin ya, bahasa akal. Tapi ini menggigil karena nolak di hati itu. Kemudian yang kedua bisa muncul dingin tapi nggak menggigil. Kenapa itu? Dia itu mau mandi tetapi niatnya belum sampai. Hanya mau dengan niat beda. Ilmunya belum sampai, maka jadi dingin. Ilmu kesadaran tadi nah. Antara ilmunya dengan rasanya nyambung.
Ini kan nggak nyambung, maka jadi dingin. Namanya jadi dingin. Ada yang seger. Nah, gimana yang seger? Saya yakin kayak sampean nanti malam mandinya segar. Kenapa? Hawa nafsunya keluar. Hawa nafsu dari tubuh ini, hawa-hawa ini keluar karena sampean sudah lama sekali ini. Hawa panas itu keluar. Maka kalau hawa panas sama dengan orang kehausan. Hawa panas itu keluar, begitu mandi tobat karena memang betul-betul minta ampun sama Allah atas kejahatan nafsunya sendiri, maka jadi segar. Airnya itu jadi segar. Padahal airnya sama aja, segar. Nah, ada yang keempat, ada yang hangat. Kok bisa hangat nih? Orang jamnya jam 2 malam, airnya air dingin, bahkan airnya kadang kehujanan. Air itu kan saya embunkan. Airnya saya embunkan itu mandinya kan di luar, langsung berhubungan dengan lain. Itu kenapa bisa hangat? Karena ada cinta. Ada cinta. Ada cinta di dalam hati. Nah, cinta bukan nafsu, hangat. Hangat orang jatuh cinta itu. Hangat semangat, hangat karena senang gitu lah. Jadi sehat, itu namanya sehat full. Jiwanya sehat itu seperti itu. Jiwanya sehat, akalnya sehat, jasadnya sehat. Kalau jiwa itu sehat, itu jiwa sudah bersih, sudah jatuh cinta ini sama Allah. Biasanya orang kayak gitu, saya sering kayak gitu, saya seperti itu. Kalau ndak mandi tobat itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Pagi itu misalnya, kalau jam 2 pasti bangun, tanpa alarm pun bangun. Begitu nanti misalnya kok pagi ini entah apakah ada gara-gara apakah misalnya istri ngapa gawil-gawil apakah malam-malam. Nah, terus kok rasanya kok berat sekali bangun itu menyesalnya luar biasa karena cinta tidak lunas. Kan sudah ada dorongan cinta itu. Ada cinta kan anugerah, ada dorongan itu. Ternyata cintanya tidak didatangi. Mana mungkin cinta tanpa rindu. Nah, kerinduannya itu loh, kerinduannya kepada Allah itu dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh seperti itu, sehingga lunas, kerinduannya lunas, maka cintanya menghangati jiwanya. Bukan hanya tubuhnya, jiwanya. Kalau sudah cintanya menghangati jiwanya, otomatis kan akalnya sehat. Bukan akalnya karena pinter, bukan akalnya karena dia banyak pengetahuan, tapi akalnya karena nur aklinya itu menerangi. Nah, kalau bahasa pondok namanya ilmunya ilmu laduni sudah. Ilmu laduni itu seperti itu. Udah tingkat tinggi tuh Pak? Enggak, bukan masalah tingkat tinggi. Gitu. Tingkat rendah. Tingkat rendah itu Pak? Tingkat rendah. Gimana? Orang itu semua udah pasrah sama Allah, bukan tinggi. Dia merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya, kehendaknya ya terserah Allah, dia pilihannya tidak memilih, kan tingkat rendah. Rendah, dia seperti tanah saja. Emang tahu tanah? Tanah ini kan diinjak-injak orang cantik, ya. Diinjak-injak tentara baris, ya. Diberai anjing, ya juga. Kan itu tanah. Nah, ilmu tanah gitu. Nah, sebetulnya kan sederhana banget dah. Jadi manusia kan seperti itu ya. Itu keindahan di dalam jatuh cinta orang-orang tobat itu. Insya Allah akan sampai seperti itu. Karena saya lihat apa rasa hati sampean sudah lama rindu karena tidak ada yang nuntun, tidak ada yang bimbing, nggak ada yang ngajak. Ya, kalau tahu seperti ini kan sudah pasti sampean kemarin itu kan sudah datang ke sini ya. Malah sering anak bunuh diri, malah nggak tahu. Iya, karena bisikan dia itu ya. Iya, gitu. Karena ada rasa keputusasaan gitu. Namanya kan kita kadang problem ekonomi, problem segala macam Pak, banyak gitu. Iya. Insya Allah setelah ini terang, semua terang. Amin. Oke, begitu aja ya. Ya. Gimana sampai seger minum ya? Malah dia yang segar Pak, kenapa Pak? Dia kan banyak setannya berarti. Iya, setannya tidur. Setannya tidur. Ya, sebelah sini aja deh kayak kedorong air itu loh perasaan saya. Sebelah sini tahu hati apa nih Pak namanya? Iya, hati tempat jatuh.
terdorong air gitu. Iya, kayak ada dorongan sebelah sini. Soalnya suami sampai itu nggak mau mikir, nggak banyak mikir, nggak banyak perasaan gitu ya. Tapi juga nggak ada ilmunya. Cuma los saja berarti itu Pak. Iya. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa, ya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Cuma nggak tertuntun dan nggak bisa nuntun. Iya. Nggak tertuntun juga nggak bisa nuntun. Nah kalau ini misalnya ada ilmunya, nanti kan diajari ilmunya, dituntut ilmunya, ini bagus. Amin. Insya Allah bagus itu. Amin. Ya, karena saya perhatiin bukan penjengkel, bukan gampang keselan, ya. Tapi kadang nggak tahu diri. Gitu. Iya. Oh, orang istrinya kesurupan itu tenang-tenang saja. Iya, nggak bingung gitu. Padahal istrinya kesel ya. Aku nggak diperhatikan. Ya namanya istri apalah. Iya. Seperti itu gitu. Memang ya harus ada kepedulian. Kalau cinta nanti kan tumbuh cinta hangat gitu kan biasanya ada kemesraan berdua. Ya, insya Allah seperti itu. Ya begitu ya. Ya. Pak, terima kasih banyak. Iya. Kapan ya? Ya, permisi Pak. Ya.